Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan sedikit membacakan PPT dari kelompok kami, yaitu Ida bagi wanita yang suaminya wafat. Kelompok kami terdiri dari Eka Hairunisa Herlan dengan NIM 1120078, Firda Aulia Rahma dengan NIM 1120065, Aditya Eka Kurniawan dengan NIM 1120070. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Penjelasan ayat. Ayat ini kembali membicarakan tentang perceraian, sebagai lanjutan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Perbedaannya, ayat-ayat sebelumnya membicarakan tentang perceraian karena talak dan berbagai ketentuan hukumnya termasuk rujuk. Pada ayat ini dibicarakan tentang perceraian disebabkan oleh kematian suami dengan segala dampak hukumnya, seperti keharusan istri beriddah selama 4 bulan 10 hari dan aturan yang harus dipatuhinya selama masa iddah itu. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, Allah menjelaskan bahwa iddah talak dan iddah wafat itu berbeda. Hal ini terkait atau terlihat dengan penjelasan ayat sebelumnya mengenai hukum talak, rujuk, menyusui, dan kewajiban seorang ayah terhadap anak dan istrinya. Dengan demikian, status iddah talak dan iddah wafat sangat jelas. Iddah talak tidak ada masa berkabung, sedangkan iddah wafat ada masa berkabung. Selanjutnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 240 yang artinya, dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 240. Dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa dan para suami yang meninggal dunia dan meninggalkan istri-istri sepeninggal mereka, maka wajib bagi mereka untuk berwasiat bagi istri-istri itu untuk diberi nafkah selama 1 tahun penuh sejak hari kematiannya dengan tinggal di rumah suaminya tanpa ada ahli waris yang menyuruh mereka pergi selama setahun tersebut. Supaya menjadi penambal perasaan karena ditinggal suami dan bersikap baik terhadap orang-orang yang meninggal, maka apabila istri-istri keluar dari rumah dengan kemauan mereka sendiri sebelum masa 1 tahun berakhir, maka tidak ada dosa atas kalian, wahai para ahli waris, terkait hal tersebut, dan tidak ada masalah istri-istri itu dalam hal yang mereka perbuat sendiri berupa perkara yang mubah. Dan Allah Maha Perkasa dalam kerajaannya, Maha Bijaksana dalam perintah dan larangannya. Dan ayat ini telah dinasak dengan firman Allah Ta'ala pada ayat lain, yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Ketentuan iddah dalam keadaan tidak hamil. Yang pertama, apabila istri dicerai sebelum terjadi hubungan kelamin, maka tidak berlaku masa iddahnya. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 49. Yang kedua, apabila ia dicerai suaminya setelah terjadi hubungan kelamin atau dukhul, maka
Yang pertama, bagi yang masih haid, 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Yang kedua, bagi yang tidak haid atau belum datang masa haid idahnya 3 bulan atau 90 hari. Yang ketiga, bagi istri yang pernah haid, sedang pada waktu menjalani idah, tidak haid karena menyusui, maka idahnya 3 kali waktu suci. Dan yang keempat, dalam keadaan yang ada pada poin C tersebut, bukan karena menyusui, maka idahnya 1 tahun, tetapi jika haid kembali, maka masa idahnya 3 kali suci. Hak-hak bagi wanita yang masih dalam masa idah wafat. Disebutkan dalam buku Hukum Perkawinan di Indonesia, milik Amir Syarifuddin, beberapa ulama sepakat jika perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan mengandung, berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Namun, ada perbedaan pendapat jika tidak dalam keadaan hamil. Imam Malik dan Syafi'i mengatakan berhak atas tempat tinggal. Tapi ulama lainnya berpendapat sebaliknya, karena ada hak dalam bentuk warisan. Larangan idah wanita yang ditinggal wafat. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 234, orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menunggu dengan menahan diri mereka sendiri atau beridah selama 4 bulan dan 10 malam. Apabila telah sampai batas akhir idah mereka selesai, tiada dosa bagi kamu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dalam bukunya, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa salah satu makna dari idah adalah masa berkabung atas kepergian suami. Karena itu, pada masa tersebut, istri tidak dibenarkan berdandan seakan-akan merayakan kepergian suaminya, serta seakan-akan mengharap datangnya suami baru. Tulis Quraisy Shihab dalam bab bias cendekiawan kontemporer. Quraisy Shihab melanjutkan dalam masa itu, istri juga tidak diperkenankan keluar rumah, kecuali dalam keadaan mendesak. Hubungan ayat keduanya, Tafsir As-Sa'idi atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi, pakar tafsir abad 14 Hijriah, bahwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 240 telah terkenal di kalangan para ahli tafsir bahwa ayat yang mulia ini telah dinasa oleh ayat yang sebelumnya, yaitu firman Allah, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beridah 4 bulan 10 hari. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Dan bahwasanya perintah itu adalah untuk para istri agar menunggu selama 1 tahun penuh, tetapi kemudian diganti atau dinasak dengan 4 bulan 10 hari. Mereka menjawab tentang kenapa ayat yang menasak ini lebih dahulu, bahwa itu hanya dalam penempatan saja dan bukan lebih dulu diturunkan. Karena syarat dari ayat yang menghapus adalah harus turun lebih akhir dari ayat yang dihapus. Pendapat ini tidak ada dalilnya, karena barang siapa yang mencermati kedua ayat itu, maka akan jelas baginya bahwa pendapat selain itu tentang ayat ini justru yang lebih benar, dan bahwa ayat pertama itu adalah wajibnya menunggu selama 4 bulan 10 hari dalam bentuk pengharusan atas wanita. Adapun dalam ayat ini adalah sebuah wasiat kepada keluarga mayit agar membiarkan istri si mayit itu tinggal bersama mereka selama 1 tahun penuh dengan paksaan demi kepentingannya dan sebagai sikap baik kepada orang yang telah meninggal di antara mereka. Oleh karena itu, Allah berfirman, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya. Artinya, dengan wasiat atau pesan dari Allah kepada keluarga mayit agar berlaku baik kepada istri si mayit dan agar mereka memberikan kebahagiaan kepadanya dan tidak mengeluarkannya apabila ia ingin,
Istri boleh menetap sesuai wasiat itu dan apabila ia menghendaki pergi, maka tidak ada dosa atasnya. Karena itulah Allah berfirman, akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu atau wali atau waris dari yang meninggal. Membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka, yaitu berhias diri dan berpakaian bagus, akan tetapi syaratnya adalah harus dengan yang patut, yang tidak mengeluarkannya dari hukum-hukum agama dan pertimbangan pantas. Allah menutup ayat ini dengan dua namanya yang agung tersebut, yang menunjukkan akan kesempurnaan, keperkasaan, dan kebijaksanaannya, karena hukum-hukum tersebut dikeluarkan diri keperkasaannya. Dan hukum-hukum itu menunjukkan akan kesempurnaan hikmahnya, di mana Allah meletakkan pada tempatnya yang sesuai dengannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.